kabarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita, bagiku dan bagi kita. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan meneruskan. Mari sebarkan, mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi atau terperi. Kita kayaknya kayak kau deh. Ada yang ini itu liriknya. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan, serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia, besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan, serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus
Shalom. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terpujilah Yesus Kristus atas kasih setianya. Saudara-saudari sekalian, selamat berjumpa dalam persekutuan kita saat ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, sehingga hari ini kita dapat memasuki Minggu Paskah kelima dan hari ke-9 dalam Kongres GMKI 39. Kita menghadap hadirat Tuhan lebih dalam lagi, menyembah dan memuliakan namanya. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, Ku masuk ruang Maha Kudus. Rekan-rekan semua, pertolongan kita pada ibadah saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Kita tetap berdiri, kita akan mendengarkan ke-10 firman Tuhan. Dasatita dari Keluaran pasal 20, kita dengarkan ke-10 firman Tuhan.
Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian ke-10 firman Tuhan. Amin. Kita masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan sambil menyanyikan sebuah lagu, Jadikan Hatiku Istana Cintamu. Siapakah aku di hadapanmu Tuhan, Kau curahkan cintamu.
Rekan-rekan semua, kita telah mengaku dosa lewat pujian Pantaskah. Jadikan hatiku istana cintamu. Kita sudah mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dan memohon bahwa hati kita menjadi istana cinta Tuhan. Sehingga untuk itu mari dengarkan berita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita semua. Berbahagia kita yang telah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan membaca sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Riana Payolongan MTH, mari kita angkat satu pujian yang berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena
Kita akan mendengarkan akan sabda kebenaran Tuhan. Mari rekan-rekan semua kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan akan sabda kebenaran Tuhan. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang tetap setia dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan bahwa dari kelemahan kami dan juga dari keletihan kami mengikuti persidangan ini Tuhan, kami masih diberikan kekuatan untuk datang bersama-sama duduk di tempat ini untuk disegarkan kembali oleh sabda kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan firman yang akan kami baca dan renungkan di saat ini Tuhan akan menolong kami anak-anak-Mu yang secara khusus memberikan diri dalam gerakan mahasiswa Kristen ini Tuhan. Kami akan dikuatkan lewat firman-Mu sehingga ya Tuhan kami memohon pertolongan-Mu sehingga firman yang akan kami baca nanti dan renungkan bersama boleh kami pahami dan kami lakukan, kami aplikasikan dalam sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, ampunkan dosa kami siap mendengarkan akan sabda kebenaran-Mu. Di dalam Engkau kami sudah berdoa, amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-18. Saya bacakan buat kita dan kita masing-masing melihat firman Tuhan. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya,
ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan itu." Seketika itu juga keluarlah rohnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mencintai akan kebenaran firman dan senantiasa mengaplikasikannya dalam sepanjang kehidupan kita. Ya, saya mengikuti tema minggu ini, diberikan tema menyeberanglah dan tolonglah kami. Menyeberanglah dan tolonglah kami. Ini salah satu bacaan dari bahan leksonaria. Dan kita fokus kepada Kisah Para Rasul 16, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-18 ini. Ya, rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, membaca perikop ini, saya akhirnya melihat bahwa memang ada persamaan yang terjadi pada peristiwa di Kisah Para Rasul 15, 16 ini dengan situasi kita yang kita alami saat ini. Ya, di Kongres GMKI yang ke-39 ini. Ada beberapa persamaan yang saya lihat. Kalau kita lihat, ya ini kan kita baca ayatnya Kisah Para Rasul ayat 16 ya. Kalau kita lihat pasalnya yang ke-15 di situ, memang juga di situ bahwa mereka ada persidangan di Yerusalem. Ya, kalau ayatnya yang ke-16, 15, di situ ada sidang di Yerusalem. Dan beberapa orang dari Yudea dan Antioquia, karena pada saat itu ya mereka bersidang karena ada permasalahan bahwa orang-orang pada waktu itu mengatakan bahwa jikalau kamu tidak disunat, Kisah Rasul 1 ayatnya yang pertama, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah mereka. Ayat yang kedua. Nah, karena setelah itu mereka bersidang dan akhirnya mereka diutus, Paulus dan Barnabas ini diutus untuk menyampaikan mana yang seharusnya mereka percayai. Nah, kalau kita lihat dalam kongres kita saat ini, ya ada juga ya. Kalau kita lihat ada permasalahan, kalau yang tadi masalah sunat dan tak bersunat, kalau mereka katakan kita diselamatkan bukan karena sunat, tetapi karena darah pengorbanan Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Nah, bagaimana dengan kongres kita ini? Ya, tentu di dalam menjalani persidangan tentu ada begitu banyak pikiran-pikiran. Ya, tidak satu pendapat dari beberapa cabang, dari beberapa wilayah di dalam GMKI, pergerakan kita ini. Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Tentu kita tidak hanya satu pikiran, ada beberapa pikiran, sehingga untuk itulah kita bersama duduk di tempat ini untuk bersama menyatukan hati kita, apa yang harus kita lakukan untuk periode kedepannya ini. Kemarin sudah ya, pengurus lama, nantinya ya ini dua hal yang paling ditunggu-tunggu ya dalam kongres ini, laporan pertanggungjawaban dan pemilihan pengurus pusat yang baru. Ya semoga boleh berjalan dengan
baik nantinya. Tidak ada lagi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan seperti yang kemarin. Dan saya percaya sebagai seorang pendeta, saya percaya bahwa adik-adik semua, rekan-rekan semua ini adalah anak-anak Tuhan. Mahasiswa-mahasiswa Kristen. Mahasiswa atau orang-orang yang percaya kepada Kristus Sang Kepala gerakan kita ini. Dan tentu telah banyak yang diteladankan oleh Kristus yang mesti juga kita terapkan dalam gerakan kita ini. Ya, itu ya, yang persamaan-persamaan yang kita kembali ke laptop, persamaan-persamaan yang saya lihat dari pembacaan kita dan keadaan kita. Sehingga dari perselisihan antara Paulus dan Barnabas, ya dari mereka diutus sebenarnya Paulus dan Barnabas untuk memberitakan hasil keputusan itu. Tetapi sebelum mereka pergi, Paulus dan Barnabas ini berselisih paham. Mereka mengatakan ya sebenarnya Barnabas ingin membawa Yohanes atau yang disebut juga Markus dalam pemberitaan Injil itu. Tetapi Paulus bilang, loh mengapa kita harus membawa dia, orang yang meninggalkan kita dalam pelayanan ini. Nah Barnabas tidak setuju. Dan Barnabas pada akhirnya ya tetap membawa Markus dan Paulus membawa Silas, mereka pergi ke Pamfilia. Ini dua kubu Barnabas dan Paulus. Tetapi pada akhirnya mereka sama-sama memberitakan firman itu. Ya, kalaupun ada 2 kubu, 3 kubu, 4 kubu dalam gerakan kita ini, mestinya pada akhirnya seperti Paulus dan Barnabas ini, mereka pergi bersama-sama memberitakan firman. Hal yang pertama yang kita pelajari dari pembacaan kita ini, ada suatu panggilan pelayanan yang mesti diikuti dengan ketaatan. Tanpa ketaatan, pelayanan itu sia-sia. Paulus dan teman-temannya sebenarnya diarahkan oleh Roh Kudus sebenarnya ke Makedonia. Apa yang membuat ya Paulus dan Silas kemudian pergi ke Makedonia? Yang seharusnya mereka ke Antioquia, tetapi mereka pergi memberitakan ke Makedonia. Ya, pertanyaan ini penting karena di Makedonia seperti di Filipi sama sekali tidak ada dalam rencana mereka. Ya, kalau kita lihat ayatnya yang ke-36, pasal 15 ayat 36, tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Nah, fakta ini kemudian jelas di ayatnya yang ke-16 bahwa di daerah Makedonia secara khusus di Filipi, Paulus dan Silas justru mengalami penganiayaan. Tetapi mereka pada akhirnya tetap pergi ke Makedonia. Walaupun di sana mereka mengalami penganiayaan, bahkan masuk dalam penjara. Mereka difitnah. Tetapi hal yang menarik dari proses pemberitaan mereka ini, kita lihat dalam ayatnya yang ke pembacaan kita ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke pasal 16 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Di situ ada 2 kali, bayangkan rekan-rekan, ada 2 kali mereka dicegah oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil di Asia. Ya, saya bacakan ulang lagi. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, dan karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil ke Asia. Jadi mereka hanya melintasi. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, bayangkan Roh Yesus sendiri tidak mengizinkan mereka ke tempat yang mereka sebenarnya akan tuju. Karena apa? Ada rencana dari Roh Kudus sendiri yang membawa mereka ke suatu tempat yang seharusnya mereka tuju. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Terkadang kita dalam mengalami kehidupan, menjalani kehidupan ini, dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, dalam organisasi kita ini,
seringkali kita mau menjalankan sesuatu dengan akal pikiran kita sendiri. Kita tidak mendengarkan kuasa Roh Kudus. Padahal kita dianugerahi pikiran yang luar biasa. Ya, sebagaimana kita tahu dari ketiga penciptaan ini, manusia, hewan dan tumbuhan, kitalah yang diberikan akal budi. Tuhan memberikan kita akal budi, Roh Kudus ada bersama dengan kita, tetapi seringkali kita masih menggunakan ego kita sendiri. Kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, lalu kita lihat bahwa akhirnya mereka dituntun oleh Roh Kudus ke Makedonia. Tuhan yang memanggil mereka ke Makedonia. Mereka tidak singgah ke Frigia, tidak singgah ke Bitinia, tetapi mereka diarahkan ke Makedonia. Ayat yang ke-9 mengatakan, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ini penglihatan yang diperlihatkan Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka mengikuti kata Roh Kudus. Mestinya kita pun, rekan-rekan, senantiasa bisa melihat ini perkataan Roh Kudus, ini tuntunan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita tahu ini tuntunan Roh Kudus atau bukan ya? Kakak bisa jelaskan? Kalau ditanya, kapan kita bisa tahu, oh ini tuntunan Roh Kudus, oh ini tuntunan pikiran saya sendiri. Ya, bagaimana? Pertanyaannya mudah sekali. Jawabannya mudah sekali. Bagaimana? Kita bisa mengetahui itu ketika kita dekat dengan Tuhan. Roh Kuduslah yang akan menuntun kita. Ini yang harus kalian lakukan, ini yang harus kalian lakukan. Ya, contoh kecil yang selalu saya sampaikan di dalam ketika saya berkhotbah di jemaat. Seperti saat ini juga pagi hari ini, kita diberikan pilihan. Mau tetap tidur di hotel atau datang kemari untuk bersama-sama beribadah di hari yang dikuduskan Tuhan bagi kita untuk bersama beribadah. Dan puji Tuhan ada begitu ya, walaupun masih ada beberapa bangku-bangku kosong, tetapi bersyukur bahwa mungkin ini peserta yang terbanyak ya dalam ibadah setiap hari. Kita bersyukur untuk itu. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, rekan-rekan kader-kader GMK yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Hal yang pertama tadi itu, ya ketika Tuhan membuka pintu bagi pelayanan, kita mestinya peka terhadap tuntunan kuasa Roh Kudus. Dan mesti disertai dengan ketaatan. Apa yang dilakukan oleh Paulus tadi, apa yang mereka lakukan tadi, karena mereka taat. Coba kalau mereka tidak taat, Roh Tuhan, Roh Yesus, Roh Allah sudah melarang mereka, tetapi kalau mereka ngotot mau pergi ke sana, apa yang terjadi? Tetapi karena ketaatan mereka akan pimpinan Roh Kudus, sehingga mereka boleh menyelesaikan pelayanan mereka. Demikian juga kita. Pergerakan kita ini akan berhasil ketika kita yang dipilih dalam pelayanan masuk dalam kepengurusan di cabang maupun di wilayah, atau nantinya terpilih di menjadi pengurus pusat. Itu adalah pelayanan untuk rekan-rekan yang dipercayakan kepada rekan-rekan nantinya. Dan disitulah dituntut ketaatan dan dibarengi dengan tindakan yang sesuai dengan karakter kita, pribadi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau ada tindakan yang sering, ya kakak biasa ini ya dengar, sudah biasa itu kak, dalam berdinamika dalam pergerakan. Mestinya kita harus jeli. Apakah tindakan yang kita normalisasikan itu adalah hal yang normal dalam pengajaran Yesus Kristus. Sehingga jangan lagi mengatakan hal yang wajar itu. Kalau dalam sebulan itu kita berkongres, biasa itu. Kalau ada kursi melayang, biasa itu, normal itu. Ini menjadi tamparan buat kita semua. Bahwa apakah itu normal? Kita menormalisasi yang tidak
hal-hal yang tidak normal. Ya, sehingga saya mengharapkan bahwa kongres kita selanjutnya dimanapun itu tidak ada lagi hal-hal yang kita normalisasikan dalam pergerakan kita. Karena ketaatan kita akan sabda kebenaran Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu hal yang kedua, pertama. Hal yang kedua, yang terakhir, memberitakan Injil mestinya harus membawa perubahan dalam hidup kita. Kita lihat ada dua kejadian di mana ketika mereka memberitakan Injil, ada dua orang yang diubahkan dalam hidup mereka. Ada Lydia, dan juga dalam pembacaan kita yang terakhir itu ada seorang petenun yang dikuasai oleh roh tenung yang berhasil berubah dalam kehidupan mereka. Lydia, seorang wanita penjual kain ungu, terbuka hatinya setelah mendengarkan firman Tuhan. Lalu roh petenung ini, roh itu keluar daripadanya ketika ia selalu mengikuti Paulus. Dan karena Paulus sudah tidak tahan lagi akan gangguan, dia berpaling dan berkata kepada roh ini, demi nama Yesus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Apa yang kita mau pelajari dari pembacaan ini? Mestinya kita, agen-agen perubahan ini, pemberita-pemberita Injil ini, apalagi kita dituntun tema ya, dalam tema GMKI, bangkitlah, baharuilah hidupmu dan beritakanlah Injil. Bangkit, baharui yang tidak normal itu. Jangan hidup dalam hal yang tetap salah. Dan beritakanlah Injil, sehingga ketika kita sudah memberitakan Injil, ada perubahan yang orang lihat. Jangan sampai tindakan kita sebagai kader-kader GMKI membuat orang malah menjauh dari pergerakan kita. Karena melihat ya, ini saya men-share pengalaman saya lupa hari apa itu. Oh, hari Jumat ya, hari Jumat. Saya pulang, tapi karena saya ada teman di Islamic Center mengadakan pameran, saya singgahlah di situ. Karena saya bawa nasi, ya sebelum pulang saya ambil nasi jatah saya makan siang. Jadi saya mengambil ya supaya saya bisa duduk di spot mereka di sana, saya belilah minuman. Dan saya duduk manis lah di situ menikmati makan siang saya setelah bertemu dengan teman saya. Dan setelah itu karena ya ada 4 kursi, masih ada 3 kosong di samping saya karena memang penuh. Saya nggak tahu itu ajudannya wakil gubernur kalau tidak salah. Mereka mengatakan ya kami mengawal wakil gubernur. Dan kami bercakap lah, lalu mengatakan dari mana Bu? Saya katakan asal ini atau dari kegiatan mana ini? Dan pulang dari mana? Lalu saya kata, oh iya saya baru pulang dari menemani adik-adik dalam ibadah di Kongres GMKI. Oh, langsung mereka balas, oh Kongres GMKI yang itu ya, yang kegiatan ada lempar kursinya. Orang mengenal kita dari lempar kursi yang telah terjadi. Bayangkan, mestinya kita baharui itu. Jangan lagi mengatakan hal biasa itu dalam berdinamika, dalam berorganisasi. Menjadi tamparan bagi kita, rubah, mari berubah. Bangkit, rubah, dan beritakan Injil yang sebenarnya. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan bagi kita semua. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kita semua kader-kader untuk betul-betul bangkit, membaharui apa yang harus kita baharui dalam pergerakan kita. Sehingga ya kemarin saya mendengar ada status dari salah seorang teman mengatakan beberapa cabang betul-betul mau melihat pergerakan kita ini lebih baik lagi. Tetapi masalahnya juga kita juga peserta yang panggil terus, mana ini? Ya kasihan panitia, kasihan kami panitia ini. Ya dipanggil padahal harusnya sudah ada jadwal kita ikuti itu. Sudah ada penyampaian kita ikuti, tapi kita manja sekali harus dipanggil-panggil. Ya. Roh Kudus akan menolong kader-kader semua, Bung dan Nona, untuk betul-betul bangkit, membaharui, dan terus memberitakan Injil. Sehingga banyak orang yang tersadarkan dan mengalami perubahan. Secara khusus juga kita harus berubah lebih dahulu sebelum kita merubah orang lain. Roh Kudus menolong kita, haleluya, amin.
Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Semoga apa yang kita dengarkan pada siang hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengamini firman Tuhan pada siang hari ini, saya persilakan persembahan solo dari GMKI Soe. Mohon maaf karena saya menggunakan Bluetooth, jadi nanti saya di sini saja.
Terima kasih atas puji-pujian dari GMKI Soya. Semoga Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati. Sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kita hingga pada hari ini. Mari kita bawa persembahan kita. Untuk itu mari kita dengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang berkata dari Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita menjalankan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 21, Berlimpah Sukacita. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejak melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku damai. Sejak melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. 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 Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memulai hari kami bersama dalam ibadah ini. Terima kasih penyertaan-Mu Tuhan untuk waktu sejenak ini yang kami pakai. Menaikkan pujian syukur kami kepadamu dan juga di tengah-tengah ibadah ini kami telah mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Bersama merenungkannya Tuhan. Dan sungguh berharap bahwa Tuhanlah Roh Kuduslah yang akan menolong kami. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan betul-betul boleh kami aplikasikan dalam kehidupan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa memberitakan akan firman-Mu lewat tutur kata kami, tindakan dan pikiran kami. Juga bersyukur berterima kasih Tuhan bahwa dalam ibadah ini kami telah memasukkan korban syukur kami lewat kantong-kantong persembahan. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak akan pernah berkekurangan, tetapi Tuhanlah yang akan terus mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus juga Tuhan kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kami di tempat ini, sehingga kami tidak akan berkekurangan, tetapi kami akan melihat bahwa berkat-Mu tercurah di dalam Kongres GMK yang ke-39 ini ya Bapa. Bapa, di hari ini kami berdoa. Kami berdoa Tuhan, berkenanlah Engkau terus menganugerahkan kami, anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti Kongres GMK ini Tuhan. Menganugerahi kami akan kesehatan, menganugerahi kami akan hikmat-Mu ya Bapa. Dan kami dengan bijaksana betul-betul boleh menyelesaikan kongres ini di dalam kuasa-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk beberapa hari ini. Sejak
kami boleh datang di tempat ini Bapa. Dalam perjalanan Engkau memberkati kami. Bahkan di dalam kongres sampai hari ke-10 ini, kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan terus memberkati kami. Sehingga kami boleh menyelesaikan kongres ini dengan baik dan benar ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap peserta, Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, juga panitia. Kami percaya Tuhanlah yang akan terus menguatkan seluruh panitia yang betul-betul bekerja keras untuk menyukseskan Kongres GMK yang ke-39 ini Bapa. Bapa di sorga, kami juga bersyukur bahwa pengurus pusat yang telah menyelesaikan masa bakti mereka ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhanlah yang menolong mereka semua sehingga memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ya Tuhan, untuk kepengurusan barunya nantinya Tuhan, kami berdoa bahwa Tuhanlah yang akan menolong setiap anak-anak-Mu yang terpilih dalam pengurus pusat nantinya, betul-betul mengemban tugas yang mulia ini untuk hormat dan kemuliaan-Mu Bapa. Sehingga pergerakan kami ini betul-betul boleh dilihat oleh orang-orang menjadi pergerakan yang menyelamatkan, yang mensukacitakan dan membaharui kehidupan. Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Kami percaya tangan Tuhan tetap memberkati kami. Dan ya Tuhan, kami bawa doa ini hanya kepadamu, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengampuni dosa kami dan yang mengajar kami berdoa, Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah kami membuat, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita mendengarkan akan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Mari sama-sama kita angkat pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah,
Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pergilah dan hiduplah dalam iman, ilmu, dan pengabdian yang tinggi seturut kehendak Sang Kepala Gerakan yakni Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah berakhir. Untuk itu mari kita mengangkat satu pujian yang berkata, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Yesus diberi. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk selanjutnya kita akan menyerahkan kenang
silakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam doa berkat kita pada siang hari ini. Sebelum menikmati hidangan pada siang hari ini, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh